Selamat hari Minggu, Minggu Epifanias yang ketiga. Mari kita bersatu dan doa. Damai sejahtera senantiasa melingkupi hidup saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luas. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dan tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dalam kitab Yunus terkenal mau mengkritik satu paham partikularis. Pertanyaannya, mengapa muncul paham yang partikularis? Jawabnya, karena bangsa Israel di pembuangan dulu bergaul terbuka dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Sehingga bangsa Israel, bangsa pilihan Allah itu menjadi terkontaminasi dengan berbagai pemahaman, dan mereka jatuh ke dalam sinkretisme yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan sinkretisme inilah yang mendorong bangsa Israel, secara khusus orang-orang terkemuka, orang-orang terpandang, pemimpin-pemimpin mereka, membuat satu pemahaman partikularis itu, membuat satu pagar yang sangat ketat dan menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang diselamatkan, seolah-olah bangsa lain bukan lagi bangsa yang dipilih oleh Allah. Hal ini tentu secara fanatik sangat berbahaya kepada mereka dan kepada bangsa yang lain, dan Allah tidak senang melihat sikap yang seperti itu. Karena itu boleh kita katakan, hadirlah salah satu gambaran kehidupan Nabi yang pada hakikatnya hidup pada tahun 750 pada zaman Jerobeam kedua, yang diterjemahkan dalam tahun 330 atau 350 sampai tahun 330, di mana pada saat itu bangsa Israel telah keluar dari pembuangan Babel. Yang menjadi nuansa kehidupan adalah nuansa kehidupan yang partikularis, menghempang bahaya sinkretisme, karena awalnya mereka sangat terbuka dengan
bangsa-bangsa yang lain. Isi dari kitab Yunus mengkritik dan menganulir supaya tidak jatuh dalam bahaya yang sangat fanatik sempit dan tidak juga masuk dalam bahaya yang terbuka, justru merusak iman percaya mereka. Saudara yang kekasih, sebabnya kalau kita lihat dalam cerita pasal 1 sampai pasal 2 di kitab Yunus, bahwa Allah memanggil Yunus dan memerintahkan supaya pergi ke Niniwe, memberitakan pembebasan atas dosa-dosa mereka. Namun Yunus tidak mau pergi. Dia menganggap untuk apa diberitakan berita sukacita kepada orang yang berdosa. Di samping itu dia melihat bahwasanya Niniwe adalah bangsa yang sangat besar, yang sangat kuat, yang tidak mungkin dia pergi ke sana untuk memberitakan satu berita teguran karena mereka berdosa. Dia pergi ke Tarsus yang sekarang adalah negara Spanyol. Namun demikian Allah membuat semacam satu pergumulan yang sangat dahsyat buat dia, di mana dia menghadapi pergumulan di dalam laut, di kapal, dan akhirnya dia harus dibuang dari kapal, dan akhirnya dia dimakan oleh ikan selama 3 hari. Ikan itu memuntahkan dia di tepi pantai Niniwe. Nah, dalam kaitan inilah saudara-saudara kekasih, pasal 3 yang menjadi renungan khotbah kita pada minggu hari ini. Dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga bahwasanya itu merupakan kesempatan kedua buat Yunus dipanggil dan diperintahkan Allah agar dia tetap pergi ke Niniwe. Yunus bersiap, dia bergegas karena pergumulan yang dahsyat di perut ikan menghasilkan satu nilai iman yang sungguh-sungguh berkualitas dalam kehidupannya. Dia pergi, dia bergegas, dan dia tidak takut, dan dia berangkat. Dalam 1 hari perjalanan dia masuk ke kota. Kalau kita melihat ayat 4 sampai ayat yang ke-6, bahwasanya tanpa teding aling-aling Yunus mengatakan di kota Niniwe bahwa 40 hari lagi Allah akan memusnahkan kota ini. Bahwa 40 hari lagi Allah akan menunggang-balikan segala sesuatu bangunan megah yang ada di kota ini. Berita ini sampai kepada semua rakyat, sampai kepada raja, sampai kepada pemimpin-pemimpin, dan ternyata mereka bertobat, mereka percaya kepada Allah, mereka merubah sikap, merubah cara beriman, dan luar biasanya raja turun dari singgasana dan dia membuka jubahnya, berselubungkan kain-kain yang menandakan bahwa dia bertobat dan duduk di atas debu. Demikian juga dengan rakyat saja. Kalau kita melihat dalam ayat 7 sampai 9 bahwa raja memberikan perintah supaya manusia dan semua ternak harus berpuasa, merenungkan dosa-dosa mereka, berhubungan kepada Allah, meminta pengampunan, bertobat, merubah sikap kehidupan, supaya Allah menggagalkan rencana murkanya yang akan menunggang-balikan Niniwe itu. Saudara kekasih, firman Tuhan di khotbah minggu hari ini diberikan satu tema kemurahan Allah yang menyelamatkan. Karena akhirnya kalau kita melihat dalam ayat ke-10, Allah melihat semua pertobatan mereka. Allah melihat gerak-gerik mereka yang bukan hanya sandiwara, bukan hanya sebatas ritual, tapi memperlihatkan gaya hidup yang sungguh-sungguh berubah, bertobat. Dan Allah mempertimbangkan itu. Allah mempertimbangkan kembali murkanya, dan dia membatalkan murkanya, dan dia mengampuni bangsa Niniwe, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi lepas dari bahaya murka Allah. Saudaraku yang kekasih, kemurahan Allah menaklukkan murka Allah. Kemurahan Allah menghadirkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Bukankah Yesus Kristus itu merupakan penyingkapan wajah Allah? Di minggu hari ini dikatakan minggu kita masih dalam fase Epifanias, penyingkapan wajah Allah. Penyingkapan cinta kasih Allah yang memperlihatkan bahwasanya
Murka Allah dikalahkan oleh kemurahan dan cinta kasih Allah. Allah mempertimbangkan rencananya yang murka itu atas bangsa Israel karena mereka mau bertobat, atas bangsa Niniwe karena mereka mau bertobat. Saudara yang kekasih, diajak oleh firman Tuhan ini, pertimbangkan kembali segala sesuatu yang tidak baik. Bertobatlah saudara-saudara, agar lewat itu tersingkap cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah memberi semuanya ini berawal dari kita zaman mata rohani kita melihat anugerah yang dari Allah. Kita zaman mata rohani raja yang ada di Niniwe. Demikian juga dengan masyarakatnya yang melihat berkat-berkat yang begitu banyak dalam tangan Allah, sehingga mereka tidak malu untuk bertobat. Karena cinta kasih kemurahan Allah jauh akan lebih banyak lagi mereka terima jikalau mereka bertobat. Tinggalkan sekarang juga apa yang tidak baik dari kehidupanmu. Tinggalkan pembicaraan yang tidak baik, cara berpikir yang tidak baik, hati mungkin yang digeluti dengan 1000 macam dosa dalam kehidupan saudara-saudara. Karena Kristus Yesus dalam Roh Kudus-Nya sudah hadir memperbaharui itu, agar kita tetap memperoleh kemurahan berkat-berkat yang dari Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih dengan anugerah Tuhan yang memperlihatkan dari firman-Nya bahwa cinta kasih kemurahan Tuhan sungguh luar biasa mengalahkan murka Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami memiliki dosa, kesalahan di tengah-tengah dunia ini terhadap Allah, terhadap sesama kami, agar sungguh-sungguh kami memperoleh kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.